Kasus NF bocah 15 tahun. Ya, 3 bulan terlalu berlalu semenjak peristiwa pembunuhan yang sempat viral, yang dimana peristiwa ini terjadi di negara kita. Lebih tepatnya di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nah, dan kenapa kasus ini menarik untuk dibahas? Karena kejadiannya ini gila banget sih menurut gue. Karena si pelaku adalah seorang bocah perempuan, terus usianya tuh masih berusia 15 tahun. Nah, dan dia ini bisa jadi salah satu psikopat dari negara kita sendiri yang dimana setelah aksi yang ia lakukan tersebut. Nah, si NF ini gak merasa bersalah sama sekali dan bahkan merasa sangat puas. Yang menjadi hal tersebut menurut gue sangat mengerikan sih. Dan sampai sekarang nih, sampai saat ini kasusnya itu masih dalam penyelidikan polisi. Nah, dan sumber yang gue dapat pastinya dari sumber yang kredibel dan terpercaya ya. Tapi soal pendapat sih, ya balik lagi ke hak pribadi masing-masing. Oke, jadi sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, bila kalian menyukai hal-hal berbau creepy, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Nah, untuk yang belum tahu NF ini apa, NF ini sebuah inisial si pelaku karena identitas aslinya ditutup untuk menjaga privasinya. Jadi, NF ini adalah remaja perempuan berusia 15 tahun asal Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nah, korbannya ini adalah bocah perempuan berinisial APA yang berusia 5 tahun, yang juga berasal dari Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi, NF dan si APA atau APA ini adalah tetangga dekat. Bahkan APA ini sering main ke rumahnya si NF karena si APA sebenarnya temannya adiknya dari si NF. Oke, kita masuk ke kronologi kejadian. Pada tanggal 5 Maret 2020, APA ini main ke rumahnya NF. Itu mainannya biasa ya, karena si APA ini juga sering main ke rumah si NF. Nah, karena adiknya si NF ini juga teman main sebayanya si APA, tapi waktu itu kebetulan adiknya si NF dan ibunya lagi nggak ada di rumah. Karena jualan di pasar, jadi di rumahnya NF ini cuma ada mereka berdua, yaitu si NF dan si APA. Lalu saat rumahnya lagi kosong atau lagi sepi nih, nah si NF ini sengaja nenggelamin mainannya ke bak mandinya. Dan si NF ini meminta tolong sama si APA untuk ngambilin mainan yang tenggelam di bak mandinya tersebut. Nah, jadi karena si APA ini masih polos juga kan, dia ini langsung lepasin pakaiannya dan masuk ke bak mandi yang niatnya mau ngambilin mainan si NF ini. Nah, saat APA sedang di dalam bak mandi, NF ini sengaja nenggelamin APA dengan menekan kepalanya. Jadi kepalanya tuh ditenggelamin gini sampai tenggelam. Dan NF ini nenggelamin kepala si APA sampai 5 menit. Kalian bisa bayangin sendiri, kepala si APA ini masih 5 tahun ditenggelamin di dalam bak mandi selama 5 menit. Bahkan sampai si APA ini lemas. Barulah dia ngeluarin APA dari bak mandinya. Lalu NF ini pun nyumpal mulutnya APA dengan tangannya sendiri. Maksudnya dengan tangan APA itu sendiri ya. Jadi tangannya APA itu diaren ke mulutnya, disumpal gitu. Nah, dan APA ini nenggelamin lagi hingga akhirnya si APA meninggal. Nah, setelah APA ini meninggal, si NF memasukkan tubuhnya si APA ke dalam sebuah ember. Yang awalnya si NF berniat untuk ngebuang tubuh jasadnya apa, tapi karena waktu sudah sore, NF nggak berani dan nggak jadi ngebuang tubuhnya siapa. Jadi ia menyimpan tubuhnya si APA di dalam lemari biar nggak ketahuan sama orang tuanya nih. Nah, tapi nih pas malam, si APA nggak pulang-pulang. Orang tuanya nyariin hingga si APA ini dinyatakan hilang. Bahkan pada malam itu juga, masyarakat setempat dan Pak RT juga sempat turun tangan untuk nyari. Mereka juga udah sempat nyari ke rumah si NF juga, karena si APA ini kan sering juga nih main ke rumah si NF. Sampai larut malam itu juga belum ditemuin. Dan parahnya saat malam itu,
NF ini sempat update status di akun Facebooknya. Ada nih, di friends pertemanan Facebooknya si NF ini, namanya si Noven Anggara. Sempat nge-screenshot semua updatean statusnya si NF sebelum akunnya si NF ini ditutup. Jadi, sekarang akun Facebooknya NF udah ditutup karena kasus ini ya sudah udah cukup viral gitu, terangkat. Nah, di statusnya NF, ia mengatakan bahwa tubuhnya APA ada di dalam lemarinya. Dan dia juga mengatakan banyak warga, Pak RT dan polisi sempat mencari APA di rumahnya. Tapi nggak ada yang tahu kalau APA ada di dalam lemari bajunya si NF. Nah, dari statusnya ini, si Noven cuma beranggapan bahwa statusnya NF cuma bercandaan atau bohongan gitu. Jadi nggak ada yang percaya sama statusnya lah. Awalnya sih gitu. Nah, terus si NF ini juga dengan santainya mengupdate status dengan lelucon yang nggak lucu gitu. Kalau dia ngebayangin kalau siapa itu bakal bangun di malam Jumat saat itu juga dengan kondisi menyerupai zombie. Nah, karena waktu dia beraksi itu di hari Kamis waktu sore, anehnya dia masih bisa tetap santuy gitu. Di kondisi seperti itu, di malam Jumat dengan menyimpan sebuah mayat di dalam lemarinya. Bahkan sampai sempat-sempatnya update status lagi. Gila parah sih ini orangnya. Oke, kita masuk ke kasus di mana NF ini menyerahkan diri. Nah, setelah semalaman si NF ini nyimpen tubuh APA, besoknya pada Jumat pagi tanggal 6 Maret 2020, NF ini benar-benar menyerahkan diri ke polisi. Jadi ceritanya, sejak dari rumah, si NF ini udah merencanakan soal penyerahan dirinya ke polisi. Karena nih, berangkat dari rumah, dia seolah sedang berangkat pergi ke sekolah kayak aktivitasnya di pagi hari. Pastinya dengan seragam sekolahnya, tapi dari rumah, si NF ini, dia udah siapin dari rumah gitu, baju ganti untuk ke polsek. Dan perjalanan menuju polsek, dia ini ganti baju dari seragam sekolah ke baju bebas gitu. Gue juga bingung ya, kenapa harus ganti baju? Kenapa nggak pakai seragam sekolah aja gitu sekalian ke polsek? Oh, tapi bodo amat lah. Oke, kita lanjut. Dan sesampainya di polsek, awalnya polisi bingung dan nggak percaya karena kan tiba-tiba ada remaja wanita lagi yang menyerahkan diri dan mengatakan bahwa dia udah ngebunuh balita dan menyimpan tubuh mayatnya itu di dalam lemari bajunya. Untuk memastikan apakah pengakuan dia benar atau tidak, pada saat NF ini dibawa menuju rumahnya oleh polisi, dia sempat-sempatnya update status lagi dengan memfoto suasana pada saat dia di dalam mobil polisi, ya, dan dia juga mengatakan kalau polisinya baik. Dan gue gak paham ya, saat dia buat status itu, apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya. Di dalam situasi begitu, masih bisa update status. Setelah sampai rumahnya, polisi mengecek di dalam lemarinya, ternyata benar. Ada mayatnya APA dengan keadaan mulutnya APA disumpal dengan kain. Nah, kenapa disumpal dengan kain? Karena waktu si APA meninggal, ia mengalami pendarahan hebat di mulutnya. Jadi, dari mulutnya itu ngeluarin darah secara terus-menerus. Jadi si NF berinisiatif menyumpal mulutnya si APA karena mungkin dia takut atau mencoba untuk menutupi jejaknya agar orang tuanya tidak mengetahui. Tapi dengan polisi enggak gitu. Ya kan lucu. Ya, jadi saat itu semuanya kaget. Terutama kedua orang tuanya APA. Apalagi ternyata yang ngebunuh anaknya adalah orang yang sama sekali nggak mereka curigai gitu. Dan bahkan keluarganya si APA ini udah percaya banget dan nggak pernah curiga sama sekali setiap APA ini main ke rumah si NF. Karena APA ini sering bahkan hampir setiap hari main ke rumahnya NF dan nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi saat hari itu naas, APA pun meninggal di tangan NF. Nah, setelah itu si NF pun
diamankan oleh polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Oke, kita akan bahas juga pengakuan dari CNF yang juga sangat mengerikan dan gila banget. Karena saat itu, saat dia diinterogasi, dia ngaku ke polisi kalau dia nggak menyesal. Bahkan dia juga ngerasa puas dengan apa yang udah dia lakuin. Dan dia juga ngaku kalau dia ngelakuin itu semua dalam keadaan sadar. Jadi dia sadar betul akan apa yang dia lakukan saat itu juga. Dan dia juga ngaku kalau dia ngebunuh, katanya tiba-tiba pengen aja gitu. Bahkan dia juga ngaku sering ngalamin adanya hasrat untuk membunuh. Tapi dia bisa nahan keinginannya sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan dari keinginan membunuhnya, dia sering ngelampiasin ke binatang peliharaannya, seperti kucingnya. Jadi CNF ini punya peliharaan kucing, dan seakan waktu dia ada hasrat untuk membunuh, dia ngelampiasin ke kucingnya itu. Nah, dan dari asumsi gue pribadi ya, CNF ini termasuk golongan psikopat mengerikan di dunia, karena tujuan ngebunuhnya tidak berdasarkan rasa dendam atau benci terhadap korbannya, seperti kebanyakan psikopat lainnya yang ada di dunia. Jadi dia ngebunuh murni karena kesenangannya saja. Dan itu pun cuma kemungkinan aja dari asumsi gue. Dan gue juga gak ngejudge, karena itu cuma kemungkinan aja gitu. Nah, dari pengakuannya juga, kalau dia ngelakuin itu semua karena terinspirasi dari film-film horor seperti film Chucky dan Slenderman. Dan ketika polisi melakukan penyelidikan di kamar NF, polisi juga menemukan banyak gambar-gambar disertai tulisan-tulisan yang menggambarkan suasananya NF. Mulai dari gambar yang menunjukkan kesedihannya hingga gambar-gambar yang mengerikan. Seperti salah satu gambar yang ada di bukunya, yang mana cukup untuk menggambarkan kefrustasiannya si NF ini. Yang dimana dia menulis seolah-olah dia menganggap ayahnya adalah kehancurannya. Parah sih. Bahkan dia juga mengungkapkan seolah ingin membunuh ayahnya soal kalimat keras. Yang gue gak tahu maksud dari kalimat keras itu, yang kalau diartikan melalui kamus yang artinya memang hancur sih, atau kehancuran. Tapi kalimat keras ini semacam istilah yang biasa sering digunakan untuk seorang pacar atau kekasih. Nah, tapi ada kalimat daddy kan, yang berarti besar kemungkinan maksud keras atau kehancuran itu memang ditujukan untuk ayahnya. Tapi kalimat sebelahnya nih, dia mengungkapkan dengan seseorang, tapi seseorang itu nggak notice atau nggak peka gitu dengan dia. Karena itu, dia nulis juga di bawahnya dengan menyebut, "Oke, I will hate him. Go away, you fucking bitch." Dan bukan itu aja. Bagian atasnya juga, dia seolah mengungkapkan seolah untuk ayahnya, untuk jangan membuat dia gila. Dan dia juga mengatakan seolah dia akan mengirim ayahnya ke kuburan. Dan di bagian bawahnya lagi nih, dia ngungkapin kalau dia akan melihat ayahnya di kuburan. Dan di baris bawahnya dia menyatakan kalau dia bakal ketawa kalau dia ngelihat ayahnya mati. Gila nggak? Gila banget sumpah. Dan dari gambar ini aja ya, dia udah cukup nunjukin sisi gelapnya gitu. Pastinya bukan cuma satu gambar ini aja yang polisi temukan saat itu. Ada banyak yang polisi temukan gambaran-gambaran curhatan karakter fiksi horor yang dia suka seperti Slenderman. Nah, soal motifnya, kenapa dan mengapa si NF ini tega untuk ngebunuh si APA? Ya, itu pastinya sampai sekarang belum diketahui. Karena sampai sekarang kasusnya masih ada dalam penyelidikan polisi. Karena pastinya, untuk mengetahui motifnya, polisi harus melakukan tes psikologi terlebih dahulu terhadap si NF. Apakah dia mengalami kelainan jiwa atau enggak? Karena menurut Kapolres Jakarta Pusat, NF ini baru dites kejiwaannya pada tanggal 9 Maret 2020. Dan prosesnya selama 14 hari. Jadi selesai tes psikologinya itu sampai tanggal 22 Maret 2020 kan. Nah, tapi nih, dari hasil tes tersebut menyatakan bahwa NF nggak memiliki kelainan jiwa sedikit pun. Soal latar belakangnya si NF juga, gue juga
udah banyak baca dari media-media dan berita-berita yang meliput kasus tentang si NF ini. Ada salah satu media yang menyebut kalau NF ini memang mengalami broken home karena kedua orang tuanya udah cerai dan NF ini katanya tinggal dengan ibu tirinya. Tapi nggak ada penjelasan lebih detailnya, terutama informasi soal ayahnya si NF. Apakah dia tinggal dengan ayahnya juga atau enggak gitu. Karena sebenarnya peran dari ayahnya ini menurut gue penting banget ya dengan kasus ini. Karena kalau kita lihat dari ceritanya, NF ini seolah-olah benci banget kan dengan ayahnya, yang secara nggak langsung si NF ini menunjukkan seolah dia ngerasa tertekan dengan ayahnya. Nah, gue juga udah nyari informasi tentang ayahnya si NF ini, tapi nggak nemu-nemu. Karena dibalik ini semua pasti ada penyebabnya, hingga si NF segila ini. Apakah si NF hidup dalam tekanan, atau dia emang punya masa lalu yang kelam hingga bikin dia segila ini? Karena kan biasanya psikopat memiliki masa lalu yang cukup kelam. Bukan nggak mungkin juga kan, ada sesuatu yang membuat si NF ini melakukan tindakan mengerikannya tersebut. Ya, semoga aja setelah kasus ini selesai dan terbongkar, semoga diungkap ke publik alasan kenapa NF bisa ngelakuin hal kayak gini. Karena itu bakal penting banget diungkapin ke publik supaya bisa jadi pelajaran buat orang tua yang supaya kedepannya nggak ada lagi NF yang lainnya gitu. Nah, karena orang tua berperan penting banget dalam pembentukan karakter psikologis anak kan. Dan semoga kasus ini diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan juga semoga keluarga si korban ikhlas atas kejadian tersebut. Dan yang pasti rest in peace untuk siapa. Oke, thank you buat kalian yang udah tonton video ini sampai di menit ini. Dan mungkin kalau di antara kalian ada ide atau kasus menarik yang kiranya cukup menarik untuk gue bahas ke depannya, nah silakan share ide kalian di kolom komentar di bawah. Atau bisa juga melalui Instagram gue di @gue_SCH. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Dan jangan lupa like dan subscribe ke teman-teman kalian, karena pembahasan ini tentunya ya cukup menarik jika dibahas di saat kalian lagi nongkrong. Oke, jadi sekian. Bye-bye.